Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipir Romadi, saya dosen program studi manajemen dakwah UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya merupakan peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video pembelajaran yang akan saya sajikan menggunakan model problem based learning pada mata kuliah dasar-dasar manajemen dakwah dengan materi pengelolaan sarana dan media dakwah. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah ya, sehat semua dan bisa hadir bersama untuk melanjutkan perkuliahan kita. Bagaimana? Siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya segala kemudahan dalam proses perkuliahan ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Oke, baik, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Siti Mupida, Yulia Anissa, Yusuf. Oke, hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke. Materi pada hari ini kita akan membahas terkait tentang pengelolaan sarana dakwah dan media dakwah, terkhusus pada era digital. Baik, sebelumnya sebagai pemantik ya, saya akan bertanyalah dulu kepada adik-adik semua atau teman-teman semua, kira-kira pernah tidak melihat video dakwah di YouTube misalnya, TikTok, atau media sosial lainnya? Nah, setelah melihat itu, kira-kira dari media yang ada itu yang paling efektif bagi kalangan anak muda yang mana? Yang paling sering dikunjungi? Instagram, TikTok, dan YouTube ya, YouTube. Kemudian, kira-kira sejauh mana efektivitas dari video dakwah itu ya ketimbang mungkin dakwah yang konvensional gitu kan ya. Kalau kita lihat hari ini misalnya dakwah konvensional di masjid orang sudah agak berkurang gitu kan, anak-anak muda udah jarang ke masjid gitu kan untuk melihat dakwah gitu, kecuali sholat Jumat ya. Maka salah satu caranya mungkin anak-anak muda lebih sering mengikuti dakwah di media sosial. Oke, baik, pembahasan kita lanjutkan. Dari CPMK, jadi capaian pembelajaran mata kuliah kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penggunaan dan pemanfaatan media dalam dakwah. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, saya ada satu buah video yang mungkin bisa kita saksikan secara bersama ya, video dakwah ya, dari seorang ustadz terkenal ya, kita sama-sama tahu ya, ustadz yang penuh dengan humoris ya, Ustadz Das'ad Latif ya. Kita lihat videonya ya. Ya, kita coba lihat jumlah ya penontonnya ya, ini viewersnya ya, berapa ini? 7 juta yang melihat ya, artinya dakwah yang berada di media sosial ini kan efektif kan, jumlah mad'unya banyak, kemudian yang menyaksikan juga bukan hanya dari kalangan anak muda, ada kalangan orang tua mungkin, ada kalangan anak-anak mungkin ya, bahkan dari segi lokasi geografis mungkin bukan hanya orang kota, jadi orang di pelosok manapun selagi masih ada sinyal berarti mereka masih bisa menyaksikan gitu kan. Oke, dari video ini menurut kalian ya kan, kenapa video ini bisa viral? Ya, videonya menarik. Kemudian ada lagi? Niko? Ya, dibarengi dengan humoris. Ya, tidak terlalu monoton. Lagi? Jangkauannya luas, bisa diakses oleh semua kalangan. Kita lanjut. Ya.
Apa itu sarana dan media dakwah? Ya, sarana dakwah itu merupakan fasilitas baik fisik maupun non fisik yang mendukung setiap aktivitas atau kegiatan dakwah. Misalnya seperti masjid, majelis taklim, kemudian perangkat teknologi yang memfasilitasi penyampaian pesan-pesan dakwah. Itulah yang disebut dengan sarana dakwah. Lalu yang disebut dengan media dakwah, misalnya saluran penyampaian pesan dakwah mulai dari ceramah yang langsung hingga media digital seperti media sosial, podcast, platform streaming yang menjadi perantara antara dai dan mad'u. Itu semua disebut dengan media dakwah. Oke, berikutnya kita akan membagi kelompok. Ya, dari masing-masing kelompok akan melakukan analisis terhadap kelemahan, kelebihan serta tantangan dari dakwah di era digital. Ya, jadi ada membandingkan antara dakwah konvensional dan dakwah digital. Oke, silakan teman-teman untuk dapat membuat kelompoknya. Baik, kelompok sudah dibagi. Saya akan berikan satu buah kertas untuk Anda semua menuliskan kelebihan dan kekurangan serta tantangan dari dakwah digital hari ini. Oke. Oke, silakan kelebihan, kekurangan, kemudian tantangan yang dihadapi. Ya, mungkin ada bandingannya antara dakwah konvensional dengan dakwah digital gitu. Oke, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Tiga-tiganya maju dan mempresentasikan kelemahan, kelebihan dan tantangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Orang yang tidak memiliki basic keagamaan, dia bisa bicara tentang Islam. Walaupun dia tidak memiliki basic, maka itu bagian dari kekurangan. Oke, itu tanggapan dari teman kita tadi. Ya, silakan kembali ke posisi semula. Ya, kita akan lanjutkan materi kita. Oke. Dari beberapa tanggapan ya dari teman kita yang presentasi tadi dan beberapa tanggapan, ya kita kembali ke sini urgensi pengelolaan media dakwah di era digital. Ternyata 77,02% orang pengguna sosial media itu tinggi gitu kan. Ya, durasi waktunya 4,8 jam. Ya, artinya 77% orang menggunakan media sosial, kemudian satu hari itu 4,8 jam orang menggunakan media sosial. Dan ini sebenarnya menjadi peluang bagi kita, pada aktivis dakwah, para dai gitu kan, untuk menyebarkan dakwah melalui sosial media. Bahkan ya ulama kita, salah satu ulama kita, ulama terkemuka yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia berpendapat bahwa penggunaan teknologi digital dalam dakwah itu bukan hanya diperbolehkan, tapi wajib di era modern ini. Jadi hukumnya wajib, ya kan? Menggunakan sosial media untuk berdakwah sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan mad'u yang ada. Oke, kita lanjut. Kemudian nih ada satu riset terkait tentang pengelolaan media dakwah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di Padang Sidempuan. Ya, dari tahap perencanaan, kemudian pengawasannya, pengorganisasiannya, kemudian terakhir pelaksanaannya. Ternyata dalam pelaksanaan itu, ya, produksi dan distribusi konten dakwah melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp, gitu kan. Jadi Nahdlatul Ulama Padang Sidempuan mereka menggunakan ya sosial media, ternyata Facebook, Instagram, dan WhatsApp grup dalam menyebarkan dakwahnya. Nah, kemudian dari hasil pengelolaan media dakwah yang sistematis ini, peningkatan kesadaran masyarakat Padang Sidempuan akan pentingnya toleransi dan moderasi beragama. Jadi salah satu materi yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama itu adalah materi toleransi dan moderasi beragama melalui sosial media gitu sebagai materi dakwahnya. Dan ini kan sangat membantu ya penyebaran itu tanpa menggunakan biaya yang cukup besar. Oke. Lalu kombinasi media lama dan baru dalam dakwah.
Ya, jadi dakwah itu tidak hanya sifatnya konvensional melalui media lama. Media lama kan media mimbar gitu kan, tapi tetap media mimbar kita pertahankan. Kan tidak mungkin orang khutbah tidak di mimbar gitu kan. Khutbah tetap dilaksanakan. Soalnya tidak bisa sholat Jumat yang apa kan? Sholat Jumat online kan? Ya. Jadi sholat Jumat harus offline gitu kan, datang ke masjid. Ya, dan itu harus mengkombinasikan, ya, terintegrasi, dia bersinergi dengan media baru. Yang mungkin khutbahnya tetap di masjid, kemudian direkod, kemudian di-upload sehingga orang juga bisa menyaksikan, kemudian belajar dari materi-materi dakwah yang sudah berada di sosial media. Jadi perlu ada kombinasi, tidak bisa berjalan dengan sendiri. Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita sama memahami dan mengerti terkait tentang materi tadi. Tapi sebelum saya tutup, ya mungkin saya ingin meminta kesimpulan lah dari salah satu mahasiswa. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Silakan, Niko. Adapun kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini adalah tentang betapa pentingnya dakwah melalui digital di era sekarang. Oke, bagus. Ya, kita beri aplaus untuk Niko. Ya. Oke, kemudian terakhir refleksi ya. Ya, saya ingin tanyakan setelah belajar ini apa yang dirasakan? Mungkin Mufidah, bagaimana? Apa yang sudah dirasakan dari hasil kita belajar hari ini? Saya rasakan dari hasil pembelajaran kita selama ini, yang pertama bahwa kita sangat mudah mendapatkan media dakwah menggunakan media sosial. Oke, bagus. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada hari ini. Dan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan dan ridhonya dalam kita menjalankan aktivitas dan menuntut ilmu pada hari ini. Demikian perkuliahan kita, saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian video pembelajaran kali ini, semoga dapat menginspirasi kita semua. Salam PKDP 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.